Jadi di sini salah satu karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat itu bersama Dr. Lutfi Yonri. Nah, jadi di sini diawali di tahun 2003 itu ditemukan ada 4 kerangka manusia, tambah 2017 3 kerangka manusia. Total yang sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia. Batu yang sangat besar sekali. Itu di sana. Sini banyak monyet juga ya, Baraya. Baraya terlihat dijepit kedua batu ya, ini jalannya Baraya tuh bisa dilihat. Nah, Baraya, di sini ditemukannya 7 kerangka manusia purba. Ini berada di Cipatat ya, Kabupaten Bandung Barat. Oke, nah ini udah kita langsung di tempat di mana manusia prasejarah ditemukan. Jadi di sini salah satu karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat itu bersama Dr. Lutfi Yonri. Nah, jadi di sini diawali di tahun 2003 itu ditemukan ada 4 kerangka manusia, tambah 2017 3 kerangka manusia. Total yang sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia. Cuman kalau kita lihat di situ nampak 3. Kenapa dibilang 7? Ya kan? Nah, jadi di sini Balai Arkeologi Jawa Barat itu ada kerjasama dengan geoforensik para dokter gigi. Jadi patokannya dari organ tubuh manusia yang terkuat, yang terpilih salah satunya gigi. Jadi menemukan satu gigi tesnya beda itu sudah masuk di satu kerangka. Makanya dikelompokkan sudah ada 7 kerangka manusia yang ditemukan. Nah, dari 7 kerangka manusia ini jenisnya masuk ke ras mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Meso. Jadi Gua Paon masuk di Mesolitikum, kalau Stone Garden masuk di Neolitikum. Di situ lebih muda, sudah melaju ke zaman-zaman ritual, kan? Nah, terus untuk kisaran umur di sini itu udah ada kajian dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah, di sini yang sudah kita dapatkan itu yang termuda itu di 7.300. Jadi dia yang termuda 7.300, 9.500, 10 sampai 12.000 tahun ke belakang. Nah, berarti kalau kita tadi cerita tentang laut masuk di masa jutaan tahun, kalau ini masuk di masa ribuan. Nah, ini kaitan erat sama cekungan Danau Bandung Purba. Nah, jadi dulu tuh semasa mereka hidup itu ada danau. Jadi batas danaunya dari Cicalengka sampai Raja Mandala. Nah, sekarang kan kita tahu di sebelah barat itu ada yang namanya Sangiang Tikoro. Iya, betul. Itu tempat terbendung dan bawahnya Danau Bandung Purba itu kan. Nyambung berarti ke sini ya, Pak ya? Nyambung. Nah, terus kita lihat bahwa tadi kita cerita tentang kisaran umur. Bukan berarti mereka hidup ribuan tahun, tapi di ribuan tahun ke belakang mereka hidup. Nah, terus di sini yang jadi pertanyaan, berapa sih umur mereka? Jadi umur mereka itu sangat pendek, itu nyampe di 30. Apa sih alasan mereka mempunyai umur yang sangat pendek? Pertama, izin dari Sang Pencipta untuk mereka seperti itu. Dua, kalau kita bedakan sama kehidupan kita yang sekarang, berarti kita itu punya medis atau dokter. Nah, jadi mereka mengunyah makanan yang masih mentah, bisa jadi mereka itu punya semacam kayak stres lah kalau dibilang di gigi gitu kan. Yang akhirnya ya mereka itu boleh dikatakan punya umur yang sangat istilahnya sensitif, pendek sekali, singkat, gitu kan, singkat, nyampe di 30 gitu kan. Nah, terus di sini kita perhatikan, nah jadi cara mereka menguburkan mayat itu beda dengan kita. Kalau kita dilonjorkan, dihadapkan ke sebelah barat atau kiblat, kalau mereka dilipat dihadapkan ke sebelah timur. Nah, jadi mereka sengaja mengedepankan budaya atau tradisi semacam ini. Mereka menganggap setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Iya, betul. Akhirnya diberlakukanlah tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Tapi di sini postur keadaan mayat yang sudah ditemukan, ada yang istilahnya diletakkan, ada juga seperti kayak jongkok gitu kan. Itu tergantung situasi dan kondisi menurut istilahnya penjabaran dari Balai Arkeologi Jawa Barat gitu kan. Nah, terus di sini mereka itu punya istilahnya si pendukung. Makanya kata Pawon tadi ada yang kaitan erat sama perkakas gitu kan.
apa saja sih yang mereka istilahnya gunakan. Contoh, tadi kita cerita tentang danau. Berarti mereka menjelajah itu lewat tepian-tepian, contohnya Padalarang, Cililin, Soreang, Garut. Nah, di wilayah Nagreg itu ada yang namanya Gunung Kendan. Jadi di Kendan itu banyak terdapat batu obsidian. Jadi mereka mengambil secara mentahan dan dibikin kayak pisau, alat terut, mata panah. Karena keseharian mereka itu hidup berburu. Alat bertahan hidup ya Pak ya. Berburu. Nah makanya nanti kita akan mengajak di bagian depan rumah mereka, di sana ada jendela, di situ banyak momennya gitu kan, untuk istilahnya ada kaitan sama perburuan gitu kan. Nah jadi di situ udah jelas bahwa ini ada pembagian khusus di rumah mereka itu mereka sengaja menguburkan mayat itu di bagian belakang yang teraman, salah satu tempat tidak terlalu gelap, jarang dilalui. Nah terus tadi kita mengenal tentang adanya istilahnya ini tata cara merias mayat. Apa yang mereka gunakan? Ada yang namanya perkutor. Jadi perkutor itu alat pukul batu yang bisa meramu zat pewarnaan bila mana ada penguburan, acara penguburan. Contohnya yang lebar ditaruh di bawah, yang kecil dipegang di tangan. Bahan yang akan diramu ditaruh di tengah, ditumbuk gitu kan. Setelah halus itu dilulurkan. Nah terus di sini apa betul bahwa mereka itu sudah mengenal tradisi penguburan? Kalau memang kurang yakin, kita paham. Kalau kita sekarang melihat ada orang yang sudah dikuburkan, paling tidak kita mengenal adanya bekal kubur. Contoh tanah dibuletin sebagai bantalan. Iya. Kalau mereka pakai hamparan batu, jadi batu-batu yang ada di bawah atau di pinggir kerangka itu didapatkan dari pesisir pantai yang sangat jauh. Nah, jadi cara mereka mendapatkan bahan itu seperti kayak kita hidup sekarang. Contoh kita mau beli bahan yang dituju pastilah yang namanya pasar. Cuman bedanya kalau kita pakai uang, kalau mereka itu hanya melakukan tukar menukar, barter. Jadi di situ ada perbatasan. Ya. Di situ disengaja disiapkan bahan-bahan yang ada di hutan, terus yang ada juga di lautan. Berarti yang tidak ada di hutan itu berarti tinggal ya sukarlah di sana gitu kan. Makanya di sini saking pentingnya mereka sepulang penjelajahan itu bawa 1, 2 gitu kan. Ya. Nah terus di situ ada kaitan juga sama pakaian. Nah jadi mereka juga sudah mengenakan pakaian, sudah membuat alat penutup tubuh. Ya jadi di sini yang digunakan itu taring babi hutan. Dari taring babi hutan itu ada cara pembuatan dua makna pembuatan. Nah dari satu taring itu dibikin kayak 2 ujung lancip, itu namanya munduk. Ada juga lancip tunggal gitu kan. Nah jadi yang 2 dengan yang 1 atau munduk dan lancip tunggal itu dipakai untuk bikin alat penutup tubuh, baik dari tumbuhan ataupun hewan gitu kan. Nah terus selain itu kita tahu tentang siput. Kalau sekarang kita hobi tentang siput, udah pasti setiap siput mudah dikeluarkan isi siputnya, ujung buntutnya dipotong. Kalau kita disetrok, disedot, dikecerok gitu udah beres. Tapi mereka kan belum ada izin. Prasejarah hidup apa? Kera. Dari lengan vertebrata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contoh misalkan kenapa sekarang ada garpu, kenapa sekarang ada sate. Coba bayangkan misalkan dari lengan vertebrata tadi, misalkan daging yang sudah dipotong ditusuk dimakan, ditusuk dimakan. Nah mereka juga sudah mencicipi yang namanya buah kemiri. Anggaplah kalau itu bumbu masak gitu kan. Makanya kata sate itu dikomentarkan sama seorang dosen Pak ATT Bahtiar, itu betul sekali lah bahwa betul walaupun hanya 1 tusukan, tapi kalau kita melihat adanya bumbu masak, boleh dikatakan ya mungkin bisa teknologi itu semakin sini semakin canggih. Ya. Nah terus di sini manusia pawon ini sudah mengenal api, tapi belum mengenal tentang masakan. Itu dilihat masih di gigi. Gigi manusia pawon tempat 2 gigi beradu itu merata. Berarti besar kemungkinan mereka itu daya ngunyahnya itu sangat kuat karena kenyal itulah. Nah jadi di sini kalau kita misalkan referensikan satu metode dari hal yang sederhana dibawa ke bentuk yang sudah maju. Contohnya misalkan kalau kita menyalakan api pakai bensin, itu sangat gampang sekali. Dan bukan hanya kita, anak kecil juga paham bahwa ini adalah api. Tapi bagi mereka itu hanya menggosok-gosok 2 batu. Sampai di situ ada orang
Kalau sekarang ada kakek-kakek mengatakan kalau dulu mah ada lum-lum, jadi bahan-bahan yang mudah terbakar. Setiap ada percikan itu langsung nyala gitu kan. Nah, contohnya misalkan kita referensikan metode dari hal yang sederhana dibawa ke bentuk yang sudah maju. Contoh misalkan kita punya listrik di rumah. Listrik bisa nyala. Nyalanya listrik tidak terlepas adanya positif dan negatif. Kalau kita melihat genggaman dua batu itu di tangan kita sebagai manusia sama lah dulu sampai sekarang. Ada yang kanan, ada yang kiri. Bisa saja kanan dianggap hal yang positif, kiri yang negatif. Jadi pakai tenaga, punya tenaga itu sampai bisa nyala gitu kan. Nah, seperti itulah. Terus di sini ada juga pembikinan kayak wadah itu dari tanah liat bakar. Cara sih pembikinannya itu pakai dua cara, tatap landas, roda putar itu kan. Nah, itulah yang kita pahami. Cuman kalau dulu mah besar kemungkinan mereka itu belum mengenal tentang tulisan. Itu paling hanya pakai istilahnya dari batang-batang kayu, yang ranting kayu lah maksudnya itu sebisa mungkin, tapi belum bisa mengartikan bahwa apa sih tulisan tersebut itu punya arti bagaimana gitu kan. Dan menurut prediksi kita mereka istilahnya menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Contohnya misalkan memukul-mukul batu gitu kan. Jadi dipahami hanya istilahnya sejenisnya gitu atau sekelompok mereka lah yang paham tentang itu kan. Nah, memang seperti itulah. Nah, terus selain itu, contohnya misalkan di sini ada di mana sih mereka itu tidur dan bagaimana cara mereka tidur gitu kan. Nah, jadi di sini itu sama seperti kita. Kalau kita mau tidur, paling tidak kita itu harus nyaman. Contoh misalkan kita lagi di luar rumah, mau tidur itu udah ngantuk banget. Rasa ngantuk itu sebenarnya sudah bisa ditahan-tahan. Tapi sudah kebayang pasti datang ke rumah itu langsung pasti tidurnya. Pas pulang ke rumah mau tidur terdengar suara nyamuk gitu kan. Keganggu sampai istilahnya terganggu banget. Akhirnya di situ kan rasa ngantuk pun hilang. Nah, jadi mereka juga trek mereka untuk tidur biasanya mereka itu bikin tenda. Cuman treknya mereka mencari 4 patok. Bawahnya dikasih jarak, atasnya disatukan, diikat. Nah, dililit sama tumbuhan atau kulit hewan. Nah, di depannya itu bikin api unggun dan mereka membakar ranting-ranting yang tidak terlalu kering. Biasanya kan asapnya sewaktu-waktu masuk ke dalam tenda. Anggaplah itu cara utama untuk mengusir nyamuk gitu kan. Itulah yang mereka ketahui bahwa tidak jauh beda lah kehidupan antara kehidupan mereka dengan kita. Makanya paling tidak ya menurut kita itu boleh dikatakan arti syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala berarti walaupun beda peranan tetap kalau memang istilah atas kuasanya kita hanya istilahnya bersyukur dan ucapkan alhamdulillah, karena yang namanya manusia itu makhluk yang paling sempurna. Contoh banyak pembelajaran dari mereka untuk kita. Dan mereka punya hidup dan kehidupan yang mereka punya itu menurut kita itu luar biasa. Contoh misalkan mereka tidak pernah meninggalkan salah satu istilahnya tanda mereka lahir. Sampai diperagakan di bentuk penguburan gitu kan, itu luar biasa menurut kita. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita paparkan tentang manusia prasejarah. Berarti di sini anggap ini salah satu museum alam. Nah, kedepannya barangkali kalau memang di sini sudah pas waktunya dibikin kayak museum yang kedua itu. Jadi seberapa banyak dan apa saja yang sudah didapatkan itu bisa dipajang dan dipertontonkan terutamanya itu. Nah, jadi itu yang bisa kita paparkan. Sekarang kita mau ajak ke tempat bagian depan rumah mereka. Sama enggak jendela yang mereka punya dengan jendela yang ada di rumah kita. Kalau begitu boleh saja kita langsung ke sana. Oke. Ya. Baik, Baraya, sekarang kita menuju ke jendela yang dimana jendela itu bekas peninggalan terdahulu ya manusia.